Sahabat milenial, masih di Harapan Jaya ya. Di Harapan Jaya ini kita akan melihat proses kalibrasi injektor atau yang biasa dikenal dengan namanya nozzle. Nah, yuk kita tanya langsung sama Masnya ini, bagaimana sih dan apa sih yang dilakukan pada proses kalibrasi injektor atau nozzle tersebut. Yuk kita ikuti nih, apa yang dia lakukan, kita tanya-tanya. Mas, pressure itu gunanya untuk apa tuh? Mengukur tekanan, Pak. Tekanan. Gimana? Tekanan. Oh, ini untuk tekanan. Iya. Kira-kira sampai berapa ya kalau kita melakukan proses? Ini kan nozzle punya L300. Tekanannya kira-kira 120 sampai 130-an. Oh, jadi 120 sampai 130. 130 Iya. untuk L300 ya? L300. Tuh, kita lihat nih. Hasilnya masih ada tekanannya ini. Oh. Nah, yang bagus gimana, Mas? Yang bagus kayak gini, Pak. Ada tekanannya di sininya juga, dialnya ada. Barnya juga kelihatan, Pak, kalau yang Ngabut gitu iya, ya? Ngabut ya? ya. Kalau nggak ada tekanan kan cuma kayak ngucur doang. Nggak ada. Oh. Jadi kalau nggak ada tekanan cuma ngucur aja ya, Mas ya? Ngucur aja. Terus boleh tahu nggak, Mas, ada nggak yang udah dibongkar? Dalamnya injektor kayak apa sih? Nih, sahabat milenial, masih di Harapan Jaya. Kita akan bongkar-bongkar, kita lihat. Sahabat milenial, ini kita bongkar ya, bongkar-bongkar dalamnya injektor. Coba nih, yuk kita, ada berapa bagian nih? Satu. Airnya. Mas, kalau boleh tahu, orang melakukan proses kalibrasi injektor ini ya, kalibrasi injektor ini di tangan saya nih, di tangan saya bisa dilihat ya, itu. Ini tujuannya biasanya kan orang karena pengabutannya kurang bagus ya, karena tekanan yang tadi dijelaskan tadi ya. Nah, proses yang di dalamnya biasanya bermasalah di bagian mana nih? Kalau ini hostnya ya, berarti ini rumahnya ya? Iya. Ini rumahnya, oke. Nah, kemudian ini pernya tadi, kalau kerenggangan biasanya bagaimana? Ini kita tunjukin. Kalau kerenggangan biasanya tekanannya lebih tinggi, Pak. Oh, kalau kerenggangan ini tekanannya akan berefek pada lebih tinggi. Ya. Kalau terlalu rapat, Itu tekanannya agak kecil. tekanannya agak kecil. Berarti yang seharusnya dilakukan, Kalau untuk perbaikan seandainya itu tekanannya di bawah standarnya 120 sampai 130, itu direnggangin ininya. oh, jadi kalau untuk L300 di tekanan 120 sampai 130 ya. Kalau untuk L300, jadi pecinta L300 dimanapun juga, ini Solution TV Official memberikan edukasi tentang seputar nozzle atau yang di dalamnya itu adalah injektor. Apa sih injektor? Injektor adalah seperti ini sebenarnya. Cuma di dalam dunia diesel biasa kita mengenalnya adalah nozzle. Nozzle itu adalah sebuah rumah atau hostnya daripada injektor itu sendiri. Jarumnya ini sering bermasalah nggak, atau si injektornya ini? Sering. Masalahnya di mana nih kalau injektor ini bermasalah nih injektornya? Ininya udah agak ya tumpul, terus di sini dalamnya ada keraknya, kotorannya. Oh. Jadi keluarnya nggak serabut, nggak meruncing, agak kayak nyebar. Oh, jadi nyebar ya. Iya. Nah, yang biasa diganti partnya apa aja? Ini? Ini doang. Oh, ini ya. Iya. Ini posisinya begini ya, Mas? Iya, Mas. Sorry. Ini ya, saya tunjukin nih posisinya ya. Jadi ini salah satu penyebabnya. Jadi selain per adalah dari si injektornya ini sendiri, lalu host dari injektornya ini. Detailnya nanti kita informasikan lebih lanjut. Jadi injektor itu ditekan oleh sistem kerja per dari tekanan dari pressure atau pompa itu sendiri, atau dari full pump yang tadi kita sudah lihat proses pengkalibrasinya. Dari seputar Harapan Jaya untuk Solution TV Official, kita akan melihat lagi sisi yang lainnya. Yuk kita ke sana. Sahabat milenial, kita sekarang pada posisi overhaul dari full pump atau biasa disebut orang mengatakan boss pump. Ini kita akan membuka mechanical-nya dari sisi milik L300 seperti apa. Yuk kita lihat. Asgas. Ini apa ini? Asgas. Oh, ini asgas. Iya. Jadi tetap tempat pelatuknya gas ya? Iya. Tempat pelatuk gas ya. Di video kemarin
Mas ini juga menerangkan sedikit ya. Nah, sekarang Mas apa Mas namanya Mas? Dedi. Mas Dedi ini kemarin di video yang lalu menjelaskan secara garis besarnya. Yuk kita sekarang lihat kemampuannya. Mas Dedi ini dari timnya Harapan Jaya membongkar full pump dari L300 ini. Itu gigi-gigi untuk yang berhubungan dengan poros noken asker as ya? Iya, ini nyambung ke bagian depan. Ini kansahnya boskom. Di depan sini ada timingnya. Oh, di depan situ ada timing ya. Iya, Jadi ini timing L300. jadinya berhubungan timing, memutarkan gigi, as giginya, terus kemudian diteruskan ke rotor head. Ini Rotor rotor head head. atau plunyer. oh atau plunyer ya. Iya. Plunyer ini rotor head ada posisi di bagian belakang. Sedangkan ini adalah Holder atau Holder. sambungan selang buat selang nozzle. sambungan atau buat selang nozzle. Iya. Solar keluar lewat sini. Yang ke nozzle, ada selangnya ke nozzle. Ya. Mas jadi kita pengen tahu kan tadi katanya kalau tujuan pengkalibrasian dari full pump atau bos pump ini tadi kita sudah bongkar lihat dalamnya, dan ini sekarang posisi berarti ini namanya apa, head ya? Gubernur. Oh ini governor justru di atas ini ya? Betul. Oh, nah governor ini ada 3 bagian di sini. 3 bagian ini adalah untuk Setelan minyak. setelan minyaknya, lalu kemudian ini Langsung. untuk idle-nya, lalu yang ini Sama juga untuk fullnya gas. oh, jadi untuk yang kena gas-gas yang di limiter ya, berarti posisinya ada di bagian ini. Ini khusus untuk L300. Jadi pada komposisi penyetingan L300, jadi selain daripada istilahnya sahabat milenial mengatakan ngefur ya, ngefur itu tujuannya untuk menarik titik mati atas, titik mati bawah sehingga terjadi pembakaran yang sangat cepat dan dalam pengabutan. Itu ditentukan juga oleh kinerjanya daripada full pump atau yang dikenal dengan bos pump itu sendiri. Nah, jikalau kita melakukan proses napfur istilahnya ya di dalam dunia otomotif napfur, tetapi dari kondisi full pump ini sendiri tidak memungkinkan, yang biasanya terjadi karena kekotoran ya, kotor atau kebocoran atau gimana? Bisa jadi kotor atau enggak ada komponen yang aus. Ada komponen yang harus lah. Kebanyakan mayoritas sering terjadi kasus adalah mengganti bos pump atau full pump ya, bos pump atau full pump, karena basically secara dunia teknik ini adalah namanya full pump. Di dalam dunia otomotif full pump itu ada DLP pump, ada bus pump, ada Denso pump ya, jadi semuanya itu adalah full pump. Kebetulan ini punya L300, saya kembali ke bahasa teknikalnya menggunakan bahasa full pump ya sobat milenial. Nah, kalau orang mengganti full pump ini biasanya faktor apa ya Mas Dedi? Mungkin karena rotor head atau plungernya sudah rusak, aus, Iya. sehingga kinerja boskom kurang maksimal. Oh, jadi karena plungernya atau Rotor head. Nah, kita sering melihat sahabat milenial menggantinya adalah satu set. Kita tanya nih ya, masih di seputar Harapan Jaya, Purwokerto, kita tanya Mas Dedi, kalau kita ganti rotor headnya aja bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi buat sahabat milenial, sebuah solusi yang diberikan oleh Solution TV Official untuk sahabat milenial, kalau bisa diperbaiki, kenapa tidak kita perbaiki? Atau kalau bisa kita ganti, kenapa tidak kita ganti part by part? Nah, kalau fungsi governor ini berarti cuma untuk kalibrasinya aja ya Mas Dedi? Betul. Jadi kita ulangi lagi, full pump kita kalibrasi jika pertama mengalami apa? Mengalami tenaga kurang, Terus kotor, terus terus ada komponennya rusak atau aus, kemudian bocor Ya, sahabat betul. milenial. Ini Mas Dedi rupanya grogi menjawabnya, jadi dia bingung ya. Jadi pertama kehausan, yang pertama adalah kehausan yang disebabkan adalah adanya kotoran-kotoran ya. Jadi kehausan itu adalah akibat, sebabnya adalah kotoran-kotoran akibat dari sahabat milenial tidak pernah melawat terutama penggantian full filter secara baik ya, full filter ya. Jadi kalau kita sering menjaga full filter ada yang satu, ada yang dua. Jika dilakukan penggantian rutin, niscaya tidak akan mempengaruhi kinerja kehausan atau kotornya dari kerja full pump itu sendiri. Dan tentu sahabat milenial ketahui juga, jangan kebiasaan main puter-puter tempat setelan minyak ya, karena efeknya hanya memboroskan saja dan mengiritkan, tidak lebih dari itu.
Jika sahabat milenial mau melakukan yang tepat, lakukanlah pada ahlinya, tidak cuma ngasal-ngasal DIY do it yourself yang berakibat akhirnya plunyer ya, biasanya atau rotornya menjadi bermasalah. Dari Harapan Jaya Purwokerto, tunggu untuk sesi-sesi common rail karena kita akan mempersembahkan Harapan Jaya untuk sahabat milenial sesi kalibrasi common rail dengan bentes yang lebih akurasi lagi dan tentunya mengikuti kekinian tanpa meninggalkan kualitas, karena Harapan Jaya lebih mengunggulkan kualitas bukan pada kuantitas. Solution TV Official mempersembahkan buat sahabat milenial dimanapun berada. Thanks for watching, jangan lupa subscribe, like, and share. Thanks for your subscribe, see you in the video and bye-bye.